sebetulnya aspirasi masyarakat ini hampir tidak ada tempatnya. Tidak ada partai yang mau meminta aspirasi masyarakat itu menjadi keputusan mereka. Hampir tidak ada. Jadi hari ini, kalau mau jujur, politik lokal ini sebetulnya adalah politik elitis, politik elit partai. Jadi sebetulnya tidak ada upaya untuk meminta pendapat dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini akan diabaikan, akan Ya, masyarakat disingkirkan. harus terima saja ya apa yang disajikan para elit ini. Akan seperti itu, Abang. Jadi memang sama sekali tidak ada tempatnya. Ini pure keputusan politik daripada elit partai. Dan mereka tidak membutuhkan suara masyarakat. Karena itu pada hari H nanti, masyarakat itu cuma diminta untuk memilih saja. Itu yang kita rasakan hari ini terjadi di dalam konteks politik lokal. Baik Bang Endang, kembali lagi ke Kahmi ini. Banyak lahir juga para politisi dari keluarga besar alumni HMI. Untuk pilkada baik kabupaten kota maupun provinsi, kira-kira sudah mulai terdeteksi ikut di panggung kontestasi pilkada ini atau HMI sekarang ini Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PRM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia. baik pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV bersama dengan visibangsa.com. Saat ini kita tersambung dengan Bang Haji Dadang Pasaribu, Sekjen Kahmi Sumatera Utara, untuk berbincang-bincang soal politik lokal pasca Pilpres yang cukup panas. Kita akan langsung saja sapa Bang Haji Dadang Pasaribu. Bang Haji Dadang Pasaribu, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik Abang. Bang Dadang, langsung saja ini kita akan coba telah suasana jelang pilkada di Sumatera Utara. Ketika Pilpres, mulai dari masa kampanye, kemudian pencoblosan, lalu menunggu-nunggu hasilnya, ini masyarakat tersedot perhatiannya, bahkan ada kecenderungan terbelah. Sekarang sudah selesai. Kira-kira menurut Bang Dadang, suasana ini akan punya pengaruh besar atau seperti apa? Atau itu hanya urusan Jakarta aja, sebenarnya di daerah nggak ada masalah gitu? Iya, kalau kita lihat di daerah, khususnya di Sumatera Utara, Abah, pasca pemilu kemarin, baik Pilpres maupun Pileg, di mana tadi disinggung bahwa Pilpres sangat ketat dan telah membelah masyarakat kita. Kalau di tingkat lokal, di daerah, memang kesannya ada aliran dari apa yang terjadi di pusat itu ke daerah. Jadi kotak-kotak 01, 02, 03 kesannya akan juga muncul di daerah-daerah. Tapi kalau sepanjang yang kita pahami pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya di Sumatera Utara, apa yang terjadi di pusat, sekalipun terjadi ketatnya persaingan di antara calon-calon presiden, itu umumnya tidak berpengaruh terhadap koalisi yang terbangun di daerah. Nah, banyak sekali di daerah koalisi itu kemudian membuka lembaran baru dan kemudian membuat kemunculan malah koalisinya malah bisa membaur ya, yang tadinya berlawanan bisa saja untuk kepentingan politik lokal mereka bergabung. Bisa Pak. Itu terbukti di beberapa tempat perseteruan di tingkat nasional itu tidak serta-merta terjadi di daerah, bahkan mereka bisa bekerja sama. Nah, contoh misalnya di Medan, apakah nanti pilkada Medan yang sebentar lagi tentu saja juga dengan pilkada yang lain di kabupaten kota di Indonesia, apakah
01, 02, 03 itu akan serta-merta muncul. Kalau di Medan kelihatan akan terjadi koalisi di antara 01, 02. Yang tadinya lawan jadi kawan gitu ya. Iya, gitu apa. Jadi tidak akan kelihatan seketat apa yang kita laksanakan atau apa yang terjadi di tingkat pusat. Di daerah akan lebih cair dan akan membentuk kesetimbangannya sendiri kalau kita lihat. Oke, Bang Dadang, ini kan banyak di Sumatera Utara saja, ada pemilihan wali kota, ada juga pemilihan calon-calon bupati, lalu yang mulai rame ini bukan incumbent ya, karena sudah tidak menjabat. Pak Edi itu kan dia memimpin tim kampanye daerah pasangan 01. Kira-kira kalau dari pernyataan Bang Dadang tadi bahwa ini bisa mencair gitu ya kan. Kira-kira koalisi pengusung Pak Edi ini kalau jadi dia maju di Pilkada Sumatera Utara, kira-kira juga akankah cair? Karena ini Pak Edi ini ketua tim kampanye pemenangan pasangan Amin di Sumatera Utara. Kira-kira ini betul-betul akan berakhir atau seperti apa nih, Bang Dadang? Kalau kita lihat per hari ini Pak Edi itu mendaftar di PDIP dan PDIP sendiri itu juga beberapa personil partai juga menyebut atau mempersilahkan Pak Edi untuk bergabung di PDIP. Sekali lagi, itu bukti bahwa apa yang terjadi kontestasi di pusat sebetulnya tidak langsung mengalir dia, ketatnya kontestasi itu terjadi di daerah. Pak Edi itu sekarang ini sangat membangun komunikasi politik yang hangat itu dengan PDIP, dan PDIP kemudian welcome. Kita tidak tahu bagaimana dealing politik nanti yang akan terjadi di antara kedua belah pihak, tapi setidaknya itu membuktikan bahwa apa yang terjadi di pusat kemarin, di Pilpres kemarin, sebetulnya itu menjadi cair ketika ada di daerah. Akan membawa keseimbangan baru bagi koalisi di tingkat lokal. Dan kalau kita lihat, PKS, PDIP, dan kemudian beberapa partai yang lain, tentu saja ini akan juga berkomunikasi dan juga akan menjajaki upaya kerjasama dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Itu yang kita lihat hari ini di Sumatera Utara. Hal menarik di Sumatera Utara, Bang Dadang, ini soal posisi Golkar. Menurut pengamatan Anda, kira-kira ini Golkar akan terbelah atau akan solid ke Bobi ini? Yang pertama, kalau kita lihat ketika Bobi diundang ke Jakarta oleh Golkar, DPP Golkar, pada saat itu ada dua momentum. Yang pertama adalah Bobi kalau tidak salah dinyatakan sebagai kader Golkar, mungkin juga menerima kartu anggota. Tapi yang kedua juga ada kesan diterima sebagai calon dari Partai Golkar, calon gubernur dari Partai Golkar. Nah, besoknya setelah pertemuan di Jakarta itu dalam rangka halal bihalal itu, media-media di lokal di Sumut itu menginformasikan bahwa Bobi menjadi calon gubernur yang berasal dari Golkar. Besoknya respon Golkar Sumut itu langsung meledak. Jadi fungsionaris Golkar Sumatera Utara kemudian membuat konferensi pers, terutama Sekretaris Umum Partai Golkar, Dato' Ilham, mengatakan bahwa tidak benar kalau ada klaim bahwa DPP secara tunggal menyetujui Bobi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Oleh karena itu menurut mereka, karena sebagian di antara mereka juga ada yang hadir pada saat itu, mengatakan DPP hanya mengatakan bahwa calon-calon gubernur itu semuanya dipertimbangkan, apakah itu Ijek, apakah itu Bobi. Artinya
respon dari Golkar Sumut pada saat itu sebetulnya mematahkan apa yang ingin dibangun oleh media pada saat itu, bahwa calon gubernur Sumatera Utara itu dari DPP Golkar hanya pada Bobi semata. Nah, Jadi Anda ingin mengatakan ini pandai-pandainya media aja ini membuat panas situasi Golkar begitu? itu sebetulnya Bobi pun akhirnya mengklarifikasi itu apa. Nah, Bobi akhirnya mengklarifikasi itu bahwa dia sebetulnya ingin bertemu dengan Ijek, mengklarifikasi itu, tapi sayangnya waktu itu Ijek tidak ada di Medan, dan Ijek pada saat itu kalau tidak salah dari media kita dapatkan dia ada di Jepang. Nah, hari ini Sudah ada perkembangan bertemunya Musa Rajeksah dengan Bobi begitu nah sampai hari ini? per hari ini tidak, sampai hari ini belum ada. Kita lihat ada pertemuan antara Bobi dan Ijek, tapi yang menarik per hari ini Ijek justru mendeklarasikan semalam itu dengan firm, dengan meyakinkan. Ijek menyatakan bahwa dia siap dan dengan meyakinkan menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Dan kelihatannya publik Golkar cukup happy ya. Kalau yang maju atau kalau yang didukung itu adalah ketua Golkar Sumut ya, Musa Rajeksah. Ya, pasti. Kalau kita lihat semua statement fungsionaris Golkar itu hampir semuanya ke Ijek, dan mereka sepertinya menjadi benteng dari Ijek sendiri untuk dicalonkan oleh Golkar. Saya mau mengatakan bahwa sebetulnya perseteruan Bobi dengan Ijek itu real terjadi di DPP Golkar maupun di Golkar Sumatera Utara. Nah, karena itu dengan adanya deklarasi Bobi kemarin ditambah dengan deklarasi Ijek hari ini, saya kira kehangatan ini masih akan terus bergulir di Sumatera Utara. Kita tidak tahu juntrungannya seperti apa. Tapi jadi hubungannya hangat atau panas ini sebenarnya? Iya, jadi nggak hangat lagi. Saya setuju juga. Mungkin ini udah panas. Kalau hangat itu kan nyaman itu, iya kan? Hubungannya hangat. Ini panas ya? Betul, apa. Dan kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa, karena toh keputusannya juga DPP yang akan memutuskan DPP yang akan memutuskan siapa yang mereka calonkan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Menurut pantauan, terutama bidang politik di Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, selain 3 nama ini ada Pak Edi Rahmayadi, ada Pak Musa Rajeksah atau Ijek, ada Pak Bobi. Kira-kira siapa lagi ini yang menurut pantauan Kahmi Sumatera Utara yang sudah mulai muncul sekarang? Hampir bisa dikatakan tidak ada. Kita melihat partai-partai sepertinya konsentrasi pada 3 sosok ini. PDIP kemungkinan juga akan menggoda Pak Edi, dan Pak Edi juga sebaliknya juga tergoda juga dengan PDIP. Kemudian Golkar tetap pada posisi semula dengan Ijek, dan kemudian PAN itu kemungkinan juga akan mengikuti PAN juga yang ada di DPP. Kecenderungannya kepada keluarga Pak Jokowi ya sudah barang tentu di sini dengan Pak Bobi. Jadi ketiga-tiga ini masih yang paling kuat hari ini muncul di partai-partai yang ada di Sumatera Utara. Kita belum melihat ada sosok di luar yang 3 ini yang dengan meyakinkan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai calon atau kemudian dicalonkan oleh partai yang ada di Sumatera Utara. Tapi kalau kita lihat dari partai-partai, sepertinya cuma 3 ini yang beredar hari ini di Sumatera Utara. Baru 3 itu ya? Jadi atau yang lain tidak punya cukup keyakinan ya untuk melawan yang 3 ini. Karena 3 ini kan tokoh-tokoh yang luar biasa, ini 3 orang. Bobi adalah wali kota Medan yang juga menantu Pak Presiden. Lalu Musa Rajeksah adalah ketua Golkar Sumatera Utara yang cukup berpengaruh. Lalu ada Pak Edi yang reputasinya luar biasa. Apakah yang lain nggak cukup percaya diri untuk ikut dalam pertarungan ini atau semua menahan diri aja gitu? Kalau kita lihat, kelihatan mereka ini memang memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain.
yang Abah sebut tadi itu memang real ada di lapangan, dan sepertinya kalau dilihat dari segi kekuatan politik, mereka ini juga sangat meyakinkan dengan kekuatan politik sebelumnya. Pak Edi tadi itu mantan gubernur, Pak Ijek wakil gubernur, juga dengan background ketua partai, Bobi apalagi menantu presiden dan wali kota Medan. Rasanya kalau kita lihat finansialnya, ketiganya pasti akan punya kekuatan yang mumpuni. Kekuatan politik jelas mereka juga sudah punya, apalagi pengalaman-pengalaman politik sebelumnya. Ketiga-tiganya adalah kepala-kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Jadi saya kira kalau kita lihat dari tiga personalia ini, memang mereka cukup mumpuni, dan itu membuat kader ketakutan atau membuat calon-calon lain menjadi berhitung, karena paling mungkin para politisi di Sumatera Utara mengincar posisi wakil gubernur ya. Betul. Jadi yang sebetulnya diperebutkan di antara mereka sebetulnya wakil-wakil, dan wakil-wakil itu sekarang ini berkembang adalah para bupati-bupati di kabupaten kota yang saat ini dan mulai ditimbang-timbang oleh tiga kontestan ini. Ada nggak kemungkinan, ini kan tiga tokoh ini yang disebutkan tadi cukup kuat, ada nggak kemungkinan selain mereka akan berhadapan head to head tiga orang ini, atau malah mungkin misalnya cair Bobi bergabung dengan Ijek, karena Ijek tidak mungkin kembali rujuk dengan Pak Edi ini kelihatannya ini, gitu, ya kan? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Atau Bobi seperti yang Anda sebutkan, karena ini suasana sudah mulai cair, malah Bobi bergabung dengan Pak Edi misalnya? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Iya, pasti ada, Abah. Jadi kalau kita lihat dari para politisi yang ada di Sumatera Utara, memang sekarang ini mulai mempertimbangkan persandingan antara Bobi dengan Ijek. Itu yang paling kuat. Jadi sepertinya persandingan Bobi dengan Pak Edi itu sulit ya. Ijek dengan Pak Edi tadi kata Abah juga sulit, dan memang seperti itu. Yang paling memungkinkan itu adalah persandingan antara Bobi dengan Ijek, karena mereka toh dalam satu kekuatan yang sama atau satu kelompok yang sama di Pilpres itu. Nah, kalau ini terjadi, memang ini kalau satu kompromi yang luar biasa, walaupun kita juga tidak melihat siapa yang akan menjadi gubernurnya dan siapa yang akan menjadi wakil gubernurnya. Karena ini juga satu pilihan yang sulit di antara mereka berdua. Atau mereka tetap dalam keyakinan ketiga-tiganya punya keyakinan besar untuk berkontestasi atau tampil masing-masing sebagai calon gubernur. Itu juga kemungkinannya. Ini oke lah. Kalau menurut pengamatan kami, kira-kira ini warga atau masyarakat Sumut sendiri happy nggak dengan ketiga orang ini? Atau mereka malah asik orang-orang ini aja gitu? Seperti apa kira-kira pengamatan di kami? Atau mereka sebenarnya berharap adalah tokoh baru yang muncul begitu? Kalau kita lihat, sebetulnya masyarakat ini menjadi pihak yang kesulitan untuk berbicara di dalam konteks pencalonan pilgub hari ini atau pilkada. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi sebetulnya itu juga berlaku di tingkat kabupaten kota. Kenapa masyarakat sulit? Karena sebetulnya aspirasi masyarakat ini hampir tidak ada tempatnya. Tidak ada partai yang mau meminta aspirasi masyarakat itu menjadi keputusan mereka. Hampir tidak ada. Jadi hari ini, kalau mau jujur, politik lokal ini sebetulnya adalah politik elitis, politik elit partai. Jadi sebetulnya tidak ada upaya untuk meminta pendapat dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini akan diabaikan, akan disingkirkan. Masyarakat harus terima saja ya apa yang disajikan para elit ini. Akan seperti itu, Abang. Jadi memang sama sekali tidak ada tempatnya. Ini pure keputusan politik daripada elit partai, dan mereka tidak membutuhkan suara masyarakat. Karena itu pada hari H nanti masyarakat itu cuma diminta untuk memilih saja. Itu yang
yang kita rasakan hari ini terjadi di dalam konteks politik lokal. Baik Bang Dadang, kembali lagi ke Kahmi ini. Banyak lahir juga para politisi dari keluarga besar alumni HMI. Untuk pilkada baik kabupaten kota maupun provinsi, kira-kira sudah mulai terdeteksi ikut di panggung kontestasi pilkada ini, atau alumni sekarang ini cuma jadi penonton saja, atau seperti apa ya Bang Dadang? Kalau kita lihat hari ini politik itu sangat pragmatis, sangat oportunis dan transaksionis, sehingga bisa dipastikan politik lokal kita hari ini akan berbiaya mahal sebagaimana juga yang terjadi di tingkat pilpres dan pemilu kemarin. Oleh sebab itu, tanpa kekuatan finansial yang kuat akan sulit kita melihat ada calon-calon yang akan muncul ke publik. Nah, posisi alumni HMI seperti apa? Saya kira kalau kita lihat alumni HMI ini kelasnya di dalam konteks finansial politik itu menengah ke bawah. Jadi terus terang saja tidak ada, kita lihat ada alumni-alumni yang menonjol secara kekuatan finansial. Jadi kekuatan politiknya oke, beberapa orang memang sekarang ini menjadi bupati, menjadi wali kota, wakil bupati. Tapi kalau untuk maju di dalam pilgub, rasanya untuk pilihan gubernurnya itu masih sulit Tapi kalau di tingkat wakil gubernur, saya kira banyak nama yang sudah muncul juga. Mulai bermunculan ya. Bisa Anda sebutkan kira-kira yang mulai muncul disebut-sebut? Satu diantaranya ya Ketua Kahmi Sumatera Utara sendiri, Bang Rusdi Lubis juga disebut. Tapi untuk posisi wakil, kalau untuk bupati ada beberapa nama, ada di kalau wali kota itu ada di Tanjung Balai ya, ada di Tanjung Balai, ada di untuk wakil-wakil juga ada di Papua Barat, ada di Kota Binjai, ada di Langkat, dan seterusnya. Jadi itu positioning Kahmi. Selebihnya memang kalau kita lihat di kabupaten kota itu yang Abah bilang tadi itu betul. Kita masih dalam posisi memantau saja, kebanyakan seperti itu. Jadi belum masuk ke gelanggang dan belum punya kekuatan yang signifikan dalam rangka untuk masuk ke dalam kontestasi pilkada 2024 ini. Tapi kan pengaruh para aktivis alumni HMI ini kan masih cukup kuat di Sumatera Utara ya. Kalau kita lihat sebetulnya kalau dari kekuatan real aktivis, saya bisa mengatakan HMI atau alumni HMI itu paling terbesar dibandingkan dengan kelompok Cipayung lainnya. Karena pertama dari segi jumlahnya, kedua dari segi waktu ya, sejarah kita yang panjang, pendirian HMI lebih panjang dibanding dengan yang lain. Karena itu kaderan juga lebih intensif di HMI, alumni lebih tersebar di semua kabupaten kota dan lebih banyak jumlahnya. Tentu kekuatan ini menjadi kekuatan politik yang juga tidak kecil, tapi untuk menjadikan ini masuk ke gelanggang politik praktis, bagaimana pilkada yang di depan mata kita hari ini menjadi problema tersendiri bagi kita. Karena pilkada akhirnya punya logika sendiri. Kita tahu logika pilkada ini adalah logika finansial, sementara alumni dan HMI itu lebih pada gagasan, pada ide, pada kekuatan sosiokultur, tidak melulu berkutat pada soal-soal finansial. Nah, itulah yang sekarang ini kerap menjadi batu sandung bagi alumni-alumni HMI untuk masuk ke kontestasi politik lokal yang lebih jauh daripada apa yang kita lihat selama ini. Baik Bang Dadang, terima kasih ini. Tentu kita akan kembali lihat perkembangan berikutnya dan kita akan kembali minta Bang Dadang untuk memberikan telaah jelang pilkada di Sumatera Utara, baik pilgub maupun pemilihan bakal calon kepala daerah di kabupaten kota. Sekali lagi terima kasih Bang Dadang, selamat bekerja dan mudah-mudahan Ketua Kahmi Sumut
bisa berhasil untuk mewakili para keluarga besar alumni HMI untuk ikut dalam kontestasi pemilihan calon kepala daerah di Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih Bang Dadang. Sama-sama, Bang. Pemirsa, nantikan perkembangan menarik lainnya jelang Pilkada serentak tahun 2024 yang akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PLM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia.